Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hamdan selaku fasilitator saya dan juga Bapak Abdul Ais selaku pengajar bagi saya. Perkenalkan saya hari ini untuk mempraktikkan coaching untuk supervisi akademis. Di depan saya sudah ada Bu Belisa Marcelina atau yang sering akrab dipanggil dengan sapaan Bu Bella. Nah, beliau ini akan mengajar dan saya diminta untuk menjadi seorang observer di kelas beliau. Gimana Bu Bella kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Baik. Ya. Kemudian gimana Bu ya? Apa yang sudah Ibu siapkan untuk kelas untuk hari ini nih? Semuanya siap? Alhamdulillah sudah saya siapkan dari hari-hari sebelumnya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu ini mau mengajar apa untuk hari ini? Hari ini saya akan mengajar bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi informasi dari teks prosedur. Oh, mengidentifikasi informasi dari teks prosedur. Menarik sekali Bu ya. Di kelas saya juga ada ini. Oh iya. Ya, maksudnya. Kemudian Bu, di situ kira-kira Bu ya, apakah Ibu sudah menyiapkan untuk kondisi yang akan di dalam kelas nanti? Apa yang sudah yang disiapkan di sana? Yang pertama pastinya perangkat pembelajaran ya Bapak. Ya. Kemudian media-media pembelajarannya sudah saya siapkan. Oh, sudah komplit Bu ya, berarti ya? Komplit tapi masih harus disempurnakan lagi. Sedetail apapun yang Ibu tuliskan di sana, pasti ya di situ pasti Ibu sendiri tahu bahwa di situ ada kekurangannya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih kira-kira apa yang kekurangan yang ada di sana itu menurut Ibu yang masih kurang? Iya, karena media yang saya sediakan itu masih belum terlalu banyak Bapak. Dan yang kita tahu siswa itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Oh. Apakah siswa itu bisa membaca? Maksudnya membaca dalam arti adalah memahami informasi yang mereka baca, atau mereka bisa menjadi pendengar yang baik, mendengarkan informasi yang ada dalam video yang saya sampaikan itu, pasti itu akan menjadi kendala saya nanti. Oh, ada berapa jenis itu Bu ya? Dan bilang tadi menyiapkan video, apa lagi Bu tadi ya? Untuk pembelajaran kali ini saya menyiapkan video Bapak. Video ya? Iya, video yang pertama, yang kedua ada gambar. Gambar. Iya. Iya, tapi prosedur itu sama. Sama. Informasinya sama, hanya saja yang disajikan ini dalam hal yang berbeda. Yang satu adalah dalam bentuk video, yang satu dalam bentuk satu gambar yang bisa dilihat saja, tidak didengar. Jadi saya melihat di sini Ibu sudah peduli atau memikirkan yang namanya kesiapan belajar. Di situ ada yang namanya perbedaan keberagaman siswa ya. Tadi Ibu, wah di sana itu ada yang mungkin suka video, kemudian suka gambar di situ. Ada, kalau di dalam kurikulum itu sudah melakukan diferensiasi. Dalam hal ini diferensiasi konten yang ada gambar, ada video, musik mungkin ada nggak Bu yang berbau, ataupun gambar itu mungkin kartu-kartu gitu loh. Videonya nanti insya Allah itu adalah lagu dari kartun Bapak. Oh, ada lagunya. Iya, tapi informasinya sama. Iya Bu ya. Berarti sudah ada di situ ya Bu. Terus Bu, kalau misalnya di dalam kelas itu ya ada sekiranya anak yang mungkin tidak memahami ataupun kurang bisa aktif, dan itu strategi apa yang Ibu lakukan di dalam kelas itu kira-kira? Iya, kalau kurang aktif, tidak memahami itu kan pasti ya Pak. Meskipun kita sebagai guru sudah menyediakan berbagai media. Nah, nanti rencana saya akan saya bagi beberapa kelompok yang campur. Oh. Iya, campur ini dalam arti tidak dalam satu kelompok itu hanya yang kemampuannya A saja, tapi ada A, ada B, ada C bahkan mungkin ya. Maksud saya A itu kan sangat baik, B itu baik, C itu cukup, maksud saya. Jadi gitu. Di situ Ibu langsung secara kumpulkan jadi satu Bu. Ada yang kemampuan belajarnya cepat, ada yang sedang, dan ada yang mungkin orang dalam menjadikan dalam satu kelompok. Iya. Ya. Tujuannya gimana Bu? Tujuannya
harapan saya hanya sebagai fasilitator yang menjadi pemantau mereka. Nah, teman-temannya ini yang menurut saya mendapat kemampuan A di mata saya, itu dapat mengajari yang B, kemudian bisa juga mengajari yang C, atau A bisa mengajari yang C. Wah, berkolaborasi dengan teman sejawat, bagus ya. Peer teaching kalau zaman dulu ngajarin itu. Keren tuh Bu ya. Kemudian Bu, untuk dari Ibu sendiri lah, ini kan ada yang namanya itu tuh kompetensi lah. Ibu memiliki kompetensi, anak juga punya kompetensi dalam belajarnya itu. Nah, dari Ibu berada sekarang, kalau misalnya dibuat sebuah skala 1 sampai 10, nah kemampuan Ibu mengajarin ini berapa sih hitungannya? Atau ada yang kurangkah di situ? Ada yang merasa kurang dalam hal pengajaran menurut Ibu? Pasti itu Pak, ada yang kurang dari diri saya karena namanya manusia ya Pak ya. Kalau dari nilai itu saya masih menilai diri saya itu 5. 5. Iya. Di bagian mana? Di bagian manajemen waktu. Manajemen waktu. Itu sangat kecil menurut saya. Kemudian masih kurang dalam pembuatan media yang menarik untuk peserta didik, karena kadang kala anak-anak itu bosan Pak. Ini kan anak-anak remaja ya. Oh iya. Yang masa transisi. Jadi kalau diberi kartun ada yang suka, ada yang tidak. Kalau diberi yang gambarnya lebih ke sedikit dewasa, maksudnya orangnya, nanti ada yang masih suka anak-anak. Sehingga itu yang menjadi pemilihan media pembelajaran itu yang masih kurang juga. Selain manajemen waktu ya. Jadi Ibu mengatakan di situ ada mungkin karena terlalu beragam anaknya, kemudian untuk membuat media yang satu ini nggak akan cukup di situ ya. Berarti pian perlu manajemen waktu juga tadi ya Bu. Pian perlu lebih banyak varian untuk medianya, kemudian waktunya juga harus lebih banyak untuk menciptakan itu ya. Baik Bu Bella, saya ingin menanyakan mengenai kompetensi apa sih Bu yang masih ingin Ibu tingkatkan dalam pembelajaran kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu yang pertama manajemen waktu Pak. Yang kedua penyediaan media pembelajaran yang bervariasi. Apa itu Bu yang lebih spesifik lagi? Apa yang kurang dari sana tadi? Iya. Manajemen waktunya itu Pak, dalam kegiatan pembelajaran rencana itu kan pasti sudah kita beri ya Bapak ya. Ini pembukaan 30 menit, mungkin ya 10 menit, berapa menit gitu, seperti itu. Tapi dalam realitanya kadang kita keluar dari batas waktu itu, sehingga pada bagian akhir nanti tidak tersampaikan secara penuh, secara sempurna. Itu secara manajemen waktunya, lebih rincinya pembagian pembelajaran dalam waktunya itu. Dan yang kedua media pembelajaran yang kurang bervariasi, karena keinginan saya inginnya itu media pembelajarannya bervariasi setiap beberapa materi yang sudah saya ajarkan atau yang saya akan ajarkan nanti. Ada dipersiapkan dulu ya. Iya. Karena kan kalau cuma video saja bosan ya. Benar Ibu ya. Jadi Ibu ingin membuat berbagai macam variasi untuk media belajar nih Bu ya. Dalam satu topik itu misalnya ada beberapa varian, itu akan lebih bagus. Berarti Ibu sudah memikirkan ke arah diferensiasi konten juga ini nih. Kemudian tadi dalam hal manajemen waktu ini apakah karena pemanfaatannya di kelas gitu kan terbatas sehingga media itu nggak sempat dilaksanakan, atau bagaimana Bu yang itu masukkan itu? Bukan Pak, maksud saya itu waktunya ketika kita dalam pembukaan kita melempar pertanyaan ke peserta didik. Itu pembukaan padahal sudah kita rencanakan 5 menit. Tapi ternyata mereka bersaut-sautan sehingga tidak bisa diberhentikan. Itu lebih dari 5 menit. Ya. Atau kita sudah anukan 5 menit, tapi ternyata waktu kita lempar bola mereka tidak menyambutnya. Biasanya, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk anak itu paham.
Jadi gitu ya, kalau terlalu bersemangat gitu, atau bahkan sebaliknya pas lagi mereka down banget jadi waktu kelihatan lama gitu ya. Kalau yang pas bersemangat tadi tuh, Bu, kira-kira waktu kejadian seperti itu apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu yang pernah terjadi? Iya, yang selama ini saya atasi, saya mengondisikan mereka untuk memberi simpulan langsung dari jawaban-jawaban mereka, sehingga tidak terlalu lama untuk kembali ke fokus kegiatan berikutnya. Simpulan, Bu ya, simpulan. Iya. Pernah pakai tepuk atau ice breaking kayak gitu ya, hai atau hello gitu untuk mengarahkan mereka itu? Iya, kebetulan belum, Pak. Belum ya? Iya, belum pernah saya lakukan itu, meskipun saya sudah sering mendengar teman-teman saya melakukan itu. Mungkin bisa jadi nanti alternatif itu, Bu, untuk menghentikan situasi riuh gitu kan, mengalihkan perhatian mereka bersama-sama. Iya. Baik, Bu ya. Kira-kira, Bu, yang bisa menolong Ibu dalam hal masalah ini nih siapa gitu ya? Yang bisa diajak kerjasama untuk masalah ini? Iya. Tentunya kepala sekolah dan rekan sejawat ya, Pak ya. Tapi dalam hal ini kebetulan untuk media pembelajaran saya anggap ada beberapa teman saya yang mampu, bahkan mungkin pasti lebih dari saya yang saya lihat pada pembelajarannya beliau itu lumayan lebih bagus dan lumayan lebih menarik ke peserta didik itu, lebih siswa lebih suka gitu, yaitu Bapak Saat dan mungkin Bu Emilia. Karena masih muda Pak ya, dan Bapak masih Pak Saat itu masih itu fresh mungkin ya, karena banyak pengetahuannya. Ya, gitu. Tapi gini aja, Bu ya, apapun itu, Bu ya, kalau saya bisa bantu ya saya bantu gitu. Saya senang di sini ya punya teman-teman yang kasih Ibu ya. Jadi Bu, ini kira-kira Bu ya, tindak lanjutnya dari yang permasalahan ini akan yang melakukan misalnya pembuatan media ataupun untuk mengatur manajemen diri pada waktu tadi itu akan kita lakukan kapan, Bu? Secepatnya Pak, kalau bisa besok. Karena kalau kita menunda-nunda kan pasti juga tidak akan baik. Tidak baik. Semakin cepat akan semakin baik. Kemudian Bu, untuk yang terakhir ini nih, kapan Ibu akan menyelenggarakan pengajarannya itu yang sudah Ibu persiapkan? Saya harus kesana itu hari apa ya? Jumat kebetulan saya ada jam di kelas 7 Bapak, kita bisa besok. Baik, terima kasih Bu ya. Kalau ada perlu nantilah sekiranya ada yang perlu bantuan apa, saya siap lah pokoknya. Ya. Saya nggak sabar lagi menunggu ini kayak apa nanti hasilnya Bu Bella di kelas, dan tiada gading yang letak, tapi usaha ini apapun ya, yang penting kita berusaha untuk lebih baik, ini yang terpenting. Ibu sudah untuk persiapan, dan intinya adalah semua takdir itu kita ciptakan, tetapi ada juga porsinya yang Tuhan memberikan. Kita cuma bisa. Terima kasih Bu Bella ya. Sampai nanti ketemu di kelas. Dan demikian Bapak Ibu guru hebat, coaching supervisi pra observasi dari saya, Saat Rumadi SMP 10 Arus Selatan, CGP Angkatan 9 bersama Bu Teresa Marcelina. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita harus membaca. Hari ini kita akan mengadakan supervisi ya dari sekolah. Ini suatu kegiatan rutin sebenarnya di dalam sekolah itu. Tujuannya untuk apa? Untuk pengembangan diri, baik guru maupun kepala sekolah maupun juga kalian sebagai siswanya. Jadi dengan ini nanti kita akan menyaksikan bagaimana Bu Bella mengajar di kelas. Harapannya nanti akan ada yang bisa didapatkan dari Bu Bella, pengalaman apa di sana yang terjadi. Kemudian saya selaku pengamat di sana, nanti saya akan berdiri di sana untuk mengamati. Kalian nggak usah ragu, gugup ataupun apa, saya nggak ada di sana. Saya hanya mengamati saja. Nah, saya tujuannya
tujuannya adalah untuk melihat Bu Bella, dan saya juga banyak belajar dari Bu Bella apa yang dikerjakan di dalam kelas beliau ini. Kemudian yang ketiganya di sini kalian juga belajar kan? Nah, kita semuanya belajar bersama-sama ya. Jadi tujuan dari supervisi ataupun untuk melihat ya, bagaimana proses belajar mengajar ini adalah untuk pengembangan diri semuanya. Saya mengembangkan diri, Bu Bella mengembangkan diri, kalian juga belajar untuk menjadi siswa yang baik yang lebih. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi tolong tampilkan yang terbaik buat kalian. Ini Bu Bella, siap ya? Iya. Beliau Bu Deli sama Selena dari SMP 10 tahun selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ibu. Sebelum mulai kegiatan, saya minta tolong Enggar untuk pimpin doanya. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa buat. Doa besar. Terima kasih Enggar. Hari ini hadir semua? Ya, terima kasih. Hari ini saya ingin kalian mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Mencari informasi. Kan kalian paling suka yang namanya informasi, ya kan? Ya. Apalagi gosip. Tukang gosipnya ada ya? Informasi itu adalah hal yang paling penting dan paling dicari. Yang dari nomor 2 ya. Kalau yang pertama yang paling kita sukai apa? Makanan. Oh, makanan. Ya. Makanan perlu apa? Ya. Kalau mau makan kita perlu Bahan. bahan. Bahan dibeli dari apa? Wah. Berarti yang pertama yang kita perlu yang kedua adalah informasi. Kalau kita punya uang, kita bisa beli makan, bisa beli minum, bisa yang lainnya. Nah, hari ini Ibu ingin kalian mencari informasi dari sebuah teks. Kira-kira teks apa? Sebelum ke pelajaran kegiatan selanjutnya, saya ingin membentuk kelompok. Saya punya arisan, kali ini siapa yang beruntung, ya. Tapi tidak bisa ditampilkan karena ini di HP ya. Nanti kalau kalian ada aplikasi arisan atau apapun yang bisa ditampilkan di ini, kasih tahu saya ya. Siapa tahu saya belum tahu. Kita kocok dulu ya arisannya hari ini siapa yang beruntung. Enggar. Tunduk dari Yang kedua, boleh minta tolong Esti tulis nama Enggar di situ. 1 Enggar. Selanjutnya siapa? Yuni. Nomor 2 Yuni. Nomor 3. Ini karena
9. Yang kedua 3, 4, 5. Siapa? Yunus. Yes, Yunus. Oh, Yunis jadinya. Yuni, 2 orang. 1, 2, 3. Mila. Yang kedua 4, 5. Hesti. Vita 1. Lia. 3, 4. Siapa? Cinta. Egi 1. Sigit. Oh, cepat ini Egi. Alvin sisa ya, karena nomor 5. Sisanya siapa? Alvin, kamu boleh pilih 2, Vin. Boleh pilih 2. 1, 2, 3. Rizky. Siapa? Bari. Yang belum siapa? Dari sama Cinta. Cinta ikut Yuni. Cinta Yuni. Dari kamu mau ikut siapa dan mau ikut Yuni Vita? Apa? Oh ikut aja biar kita mau nurut jangan saja kamu sendiri. Gak ikut. Egi aja ya. Ya seluruh bersama kelompok yang ayo cepat saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ya, itu mau. Kelompok terserah kalian tapi langsung saja. Sebelumnya mari kita bermain dulu. Dengarkan baik-baik. Ditulis di kertas yang saya bagikan. 7. 7, cepat. Ayo cepat 7. Sudah 1. Yang bisa menjawab kata apakah ini langsung angkat tangan ya. Kelompok siapa? Ini kata. Ya, ini adalah kata. Ada 7 huruf. Sudah? Apa? Enggak usah. Sudah? Huruf pertama, dengarkan baik-baik dulunya. Huruf pertama dari kata makan. Huruf kedua. Huruf pertama dari kata enak. Pelan-pelan. Ketiga. Huruf pertama dari lawan kata asin. Kayak saya. Lawan katanya kayak saya asin. Sudah? Oh iya, ini manis. Klub kapan? Ada belum yang bisa menjawab ini kata apa? Belum. Ya. Klub kapan? Huruf pertama dari nama saya. Wow, usah disebutkan juga. Ada yang mana? Kelompok ini duluan. Membuat. Huruf pertama dari lawan kata asin. Kan saya manis. Membuat poin. Dengarkan. Poin 2 untuk kelompok Marita. Main lagi ya, satu lagi. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 8, 6, 8. Nilai plus untuk kita sudah dapat 100 kelompoknya. Kalau salah boleh nggak? Enggak, saya itu tidak akan mendolimi kalian kok. Kalau sampai tambah saya tambah soal. Ya nggak apa-apa. Sudah, clue pertama. Huruf terakhir dari antonim pagi. Antonim pagi. Huruf terakhir dari antonim pagi. Tanya loh kelompokmu antonim itu apa? Sudah. Clue kedua. Huruf pertama
Bu? Hah? Loh, nah bahasa Indonesianya apa? Kita belajar bahasa Indonesia ya. Kita belajar bahasa ini ya. Luka 7. Ada yang bisa nih kata apa? Sudah? Luka 7. Huruf pertama dari makanan yang terbuat dari pisang, labu, dan ubi yang diberi santan. Wah, enak ini. Ada pisang, ada Kenapa kita enak banget sih? lalu ya harus ada bisa tebak nggak ini kata apa? Dulu yang kedua apa? Sinonim kata indah. Indah. Ayo, huruf ke-8. Panjang nih. Huruf ketiga dari kata, huruf keempat dari kata abjad. Huruf keempat dari kata abjad. Clue terakhir, ada yang bisa nggak sebelum terakhir ini? Ini kata apa? Bisa kata. Ada yang bisa katakan? Clue terakhir, saya kasih tahu. Huruf pertama dari kata nanti. Nanti. Nanti ya. Ada yang bisa tebak? Ini kata apa? Bisa bukan? Ini kata apa ini? Bisa bukan? Gak ada yang bisa nebak? Bisa bu. Oh. Bisa. Bisa, bisa bukan? Kok disatukan? Ayo. Antonim pagi apa? Kalau pagi itu kan terang. Kalau pagi gelap berarti Enggak. huruf pertamanya apa? N. Berarti depannya N. Apa? Malam. Ada yang bisa? Aku. Tidak ada yang bisa. Ini melakukan. Sinonim indah itu elok. Apa hubungannya dengan pelajaran kita? Dengarkan baik-baik. Sudah. Nanti kita main lagi ya. Apa hubungannya ini dengan pelajaran kita? Kita hari ini membahas teks prosedur. Teks prosedur itu dibagi menjadi 3. Ada cara membuat, ada cara melakukan, dan ada cara memainkan. Ya, teks prosedur itu dibagi menjadi 3. Ada cara membuat, melakukan, dan memainkan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Ya, di sini ada satu contoh teks prosedur yaitu cara membuat pisang goreng. Ini kalian cari informasinya, membaca dulu 5 detik cukup? Oh cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup cukup. Belum. Benar. Ya. Dulu ini ada teks prosedur cara membuat pisang goreng. Nggak usah dibaca aja. Nggak kelihatan. Oh, tapi kalau saya kelihatan ya Ki. Kalau saya kelihatan. Oh iya. Selain ibu besar juga ibu cantik. Ya. Sudah, ibu turunkan. Udah, Bu. Ini cara memasaknya. Cara memasaknya ada 7. Sudah? Ya. Kira-kira dari teks prosedur ini apa informasi yang kalian dapatkan? Cara membuat pisang goreng. Cara membuat pisang goreng, tuliskan. Cepat. Selanjutnya, informasi apa yang kalian dapatkan? Bisa Tulis di situ. tulis mana? Kasih tahu lah. Tulis ini Bu. Di bawahnya situ, tengah saja. Cara membuat pisang tuh. Cara memasak. Cara memasak. Caranya ada berapa langkah? 7. Tulis. Cara membuat pisang goreng
sama, isinya hampir sama, tapi temanya sama, bukan hampir lagi sama. Ya, kalian yang pertama lihat dulu video ini. Ya. Kalian cari informasinya ya dari 3 media ini, ya. Yang pertama video sambil dicatat, sambil melihat, jangan terpesona. Sambil dicatat informasi yang ada di video ini. Sambil ditulis kira-kira informasi apa? Media selanjutnya, ini ada gambar atau yang biasa kita sebut infografis. Ini juga tentang mencuci tangan. Terus Bu, rambut. Nih, biasakan cuci tangan pakai sabun. Ada 6 langkah. Cuci tangan, punggung tangan ke sela-sela jari dan dari kanan dan kiri. Saya dapat 5. Wah, hebat. Sudah? Iya. Jadi amati informasi apa yang terdapat dalam teks gambar ini. Sudah. Selanjutnya yaitu dari teks. Cara mencuci tangan. Apakah Anda tahu bahwa mencuci tangan secara menyeluruh Anda perlu waktu sekitar 40 detik hingga 1 menit. Kalau kalian kan cuma selesai. Padahal ada aturannya. Punggung tangan, punggung mana punggung? Oh iya, pintar. Sudah dapat informasinya? Sudah? Saya turunkan ya. Tuh, bisa diare, muntah, infeksi kalau kalian gak cuci tangan. Lihat kuku-kukunya, apakah sudah bersih? Bisa enggak? Saya turunkan lagi ya. Ini ada 8. 8 atau 9 ya? Oh, ada 9. Oh, ke atas lagi. Oh, baik. Nah, ini apa? Ada nih Bu, saya tulis nanti apa? Ya, Penuh apa sih penuh? Oh, tidak. Mau apa? Boleh. Oh, gitu. Itu anunya ya? Slogannya atau apa? Yang sudah? Habis?
Kebersihan tangan mengurangi penyebaran bakteri. Perlu waktu 40 detik hingga suatu 1 menit untuk mencuci tangan. Ada 7 langkah dalam mencuci tangan. 1. Cuci telapak tangan ke Bagusnya tulisan temannya yang sama dia itu bisa baca. Ke R iri. keringkan dengan air atau tisu. Bersihkan tangan, gosok sabun pada kedua telapak tangan secara rutin. Bersih tangan dengan air mengalir yang bersih dan hangat. 2. Sabun. 3. Gosok telapak tangan bersama. Sekian diskusi Ya, dari diskusi dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Ada 72 air, ada air sumber dari mana? Dari kelompok. Ayo, kelompok ini. Mas, dari kelompok cerewet. Noda, silakan. Ayo cepat. Yaitu kami dari kelompok. Dari kelompok Yang lainnya yang keras. kami dari kelompok Inces kelas 7 Inces itu yang kencang itu ya. Terus kami mendapatkan informasi ya, kelompok. media video mencuci tangan juga diajarkan dari Islam. Mencuci tangan sebelum makan atau minum. Media infografisnya mencuci tangan ada 8 langkah. Mencuci tangan harus sampai selesai. Ada berarti 2 media yang kalian teliti, dari video sama infografis. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok Inces. Lanjut. Ini Bu, ya Bu. Gantung tuh tahu nggak kepanjangannya apa? Ayo lanjut. Perkenalkan saya dari kelompok Congap. Congap. Oh iya, terus? Iya. Kelompoknya namanya siapa aja tuh yang di dalam kelompoknya? Ada Dilan Gantengnya. Dan dan Tiga sama saya. oh iya. Ya kan Bu. Kamu berapa ini? Sama kita. Ayo ya, dengarkan. Yuk, Sigit. Iya. Yang pertama, Basahi tangan dengan mengalir yang bersih dan hangat. terus udah makan? Udah. Oh, kayak. Lagi dari pertama. Saya memulai teks prosedur langkah-langkah mencuci tangan. Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih dan hangat. Pakai sejumlah kecil sabun. Iya, terus. 3. Iya. Gosok telapak tangan bersama daun dari air. Yang dari infografis. Grafis cucilah tangan sebelum makan. Ya. Biasakan cuci tangan pakai sabun. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok Congap. Nggak pakai lama. Dari kelompok Cekul. Cara mencuci tangan. Kalau tidak mencuci tangan dapat menyebabkan sakit. Cuci tangan dengan rajin sebelum makan. Langkah-langkah mencuci tangan. Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih. Pakai sejumlah kecil sabun. Gosok telapak tangan. Gosok jari dan jempol. Sela-sela dan keringkan dengan sabun yang kering. Beri tepuk tangan untuk Cekul. Perkenalkan kami dari kelompok apa? Berlomba. Terus Kelompok barengan. kelompok cabul. Cabul. Ya, jangan ganti. Terus cabul. Bungkes hunter. Terus di kelompok kami ada Pak Ade, Rizky, saya. Terus saya mendapatkan informasi dari video mencuci tangan dapat menggunakan
informasinya juga ada hadisnya. Kita harus cuci tangan sebelum makan, cuci tangan, selalu mendengarkan informasi cuci tangan, informasi dari itu dari video, karena informasi dari teks merah. Oh, dari teks, tadi video. Basahi tangan dengan air yang mengalir dan hangat. Pakai sabun kecil sabun, jemari dan jempol dan kulit di sela-selanya. Iya, terima kasih Bro Alvin. Meskipun tadi ada iklan yang dia beli biar kalian beli sabun Lifebuoy di toko Alvin. Itu tadi informasi dari video, kemudian infografis dan teks sama temanya yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan itu benar kata kelompok Alvin, ada hadisnya loh. Karena dalam Islam juga diajarkan tentang kebersihan. Tahu slogannya? Kebersihan sebagian dari iman. Oh, iman bapakmu. Ya, beri tepuk tangan untuk semua kelompoknya. Banyak informasi yang ada dalam teks tersebut, ya, dalam video, dalam infografis, kelompok papa dan kawan-kawan yang ada di depan. Ini menyanyikan di sini, dalam teks ini, ya. Ada banyak informasi dari video tadi, kemudian infografis dan teks. You know. Informasinya yaitu adalah cara mencuci tangan dan cara membuang pisang goreng. Jangan-jangan nanti habis ini bilang langsung buat pisang goreng. Ke rumah ibu tapi. Berdiri aja biar kelihatan ganteng. Berdiri. 1, 2, 3. Ada tugas yang menunggu kalian di rumah, yaitu cari informasi yang akan ibu share di grup bahasa Indonesia kita ya. Sambil ada yang pernah joget, berdiri lagi yuk. Mas kasih muda loh. Ya, berdiri. Ayo berdiri. Kita berbahagia dulu, tadi kan habis mikir. Habis diskusi, habis capek mikir, kita sekarang seneng-seneng joget-joget. 1, 2, 3.
belajar tentang mengetahui teks prosedur, terus tentang bahan buat pisang goreng, cara-cara, langkah-langkah tentang basuh tangan. Senang dan bahagia.